Gua akuin dia podcaster nomor 1 kan. Tepuk tangan. Pinter banget. Pinter banget. Podcaster nomor 1 tetap close the door. Wis. Nomor 2 goyang lidah. Wis. Musuh Anda. Tapi sekarang sudah tidak bergoyang lidahnya. 3 bulan lidahnya berhenti. Lucu banget. Lucu banget. Ya Allah. Istirahat. Bentar kita pesan dulu. Banyak mau gue bahas nih. Sorry. Om Pras, lagi sama siapa sih? Sama Koko yang ganteng ini. Koko ganteng. Siapa namanya? CEO. CEO Kodensu. Kok Densu? Om Pras lagi ada masalah? Enggak, hari ini dia yang jadi tamu. Yang akhirnya bentar lagi gue ada masalah. Kenapa ya orang mikirnya gitu ya? Selalu harus pokoknya. Aduh ya Allah. Kirain Om Pras ada masalah. Nggak ada, aku cuma mau pesan minum. Aku mau americano. Oke? Americano Peach, Om Pras. Yes, pakai peach. Kodensu? Mix platter. Nggak usah dipencet. Enggak saya. Saya minta ini ya mix platter sama apa tadi satu minumannya? Kopi hitam. Oh. Atau mau es badak? Oh iya es badak boleh deh. Ada ya di sini ya? Ada Om. Oh yang badaknya ini ya tanduknya 2 ya? 3. Oh 3 Ih lucu loh kamu. Tapi beneran, Om Pras gak ada masalah. Nggak ada Mas Pras nggak ada masalah. Yang ada masalah saya sekarang. Kenapa lu bisa sampai gua Maksud- kadang gua kalau ketemu sama tamu, gua ngobrol dulu, gua mau tanya ini boleh nggak? Sama. Demi Allah. Terus dia bilang kalau nggak boleh, Jangan dijawab. Kalau gue bilang kalau nanti aku tanyanya itu seputar misalnya saya nanti nanya seputar pertanyaan netizen yang tajam-tajam ya. jangan ya. Nggak Terus apa-apa. nggak lu tanya berarti. Bahkan sebelum dia bilang jangan ya, gue akan bilang kalau nggak mau dijawab bilang aja saya nggak mau jawab dan saya nggak akan tayangin. Oh berarti tetap lu tanya. Iya. Jadi makanya ketika dia sudah on air itu artinya sudah melewati prosedur itu. Nggak tiba-tiba dong. Supaya kan kita juga ngejaga dia punya batasan. Kan mungkin ada hal yang dia nggak pengen bicarakan. Iya. Ya kan? Jadi kan pasti kita tanya, ini oke. Nah kalau ada yang nggak oke, cukup pada saat mungkin pas podcast itu ada improvisasi yang keluar dari gua, bilang aja, oh sorry ya gua nggak bisa jawab ini. Jadi gua kadang-kadang kalau pada saat bikin konten segala macem, banyak banget pertanyaan orang ke gua tuh gua nggak bisa jawab. Ya mungkin di momen-momen kayak gini gue bisa jawab. Cuma kalau di momen-momen kayak gini gue jawab, mungkin aja ada orang yang bilang begini, begitu segala macam. Akhirnya gue mikir gini, konsekuensi nih Den, terima aja sih. Betul. Daripada gue terus-terusan memberikan jawaban, lebih baik udah resiko telan aja. Kan podcast lu kan sebesar itu ya menurut gua. Enggak sebesar itu kalau menurut gue. Sebesar itu enggak guys? Enggak. Kemarin kasus terakhir yang nangis-nangis itu nonton nggak? Tuh. Enggak sebesar Berarti itu. besar. Enggak sebesar itu kalau menurut Terakhir gue. yang itu berapa yang nonton nih? Itu berapa nonton? Buat orang numbers itu penting, buat gue numbers itu bukan everything. Iya, yang penting itu cuan. Masalahnya dia kagak cuan. Masalahnya kagak cuan. Yang penting itu cuan. Lu mau nonton 8 juta. Kalau apalagi namanya jumlah yang nonton durasi yang nontonnya kecil, kan juga nggak gede cuannya. Iya. Apalagi nggak cuan. Nggak ada sama sekali. Iya, makanya gue bilang lu bikin konten kayak gini paling bagus. Ketawa-ketawa, Betul. AdSense hijau. Coba angkat kasus-kasus ini. Lu tahu sekarang kan akhirnya mikir kan kenapa ya banyak orang yang nggak mau bawa kasus sensitif kayak gini. Susah cari duit. Memang. Nah, ada paham Gua tuh. takut gua. Heeh. Set begini-gini. Belum musuhnya. Nah tuh. Dan musuhnya nyerang Anda juga. Ini lu podcast. Ini korban. Lawannya orang kuat. Menurut Ngana? Menurut saya sih agak ter ya. Agak tremor kan. Oke, terima kasih. Besok kita upload gitu. Iya. Bangun pagi nih. Oke, terima kasih. Besok kita hapus. Loh, anjing lah. Gimana nih ya? Klarifikasi ya.
Netizen itu belum tentu benar. Tambah parah. Jadi apa kadang-kadang gue pada saat bikin konten tuh pikiran gue tuh kemana-mana. Bukan cuman kayak sekedar kayak dulu. Kalau dulu tuh enak banget. Gue kangen sama podcast gue dulu, Pras. Bener. Kenapa nggak di? Gue ngundang, gue nggak perlu mikir, gue nggak perlu peduli. Kalau sekarang tuh kayak, ini lawannya siapa sih? Aduh, lawannya kuat lagi. Aduh, gue langsung. Ingat nggak? Heeh. Akhir-akhir ini, ketika Kodensu ngajak gue podcast, gue selalu beribu alasan. Iya tahu. Padahal sebenarnya gue nyari ketawa-ketawa loh, Pras. Kalau suatu hari saya di akhirat nanti, kemudian Tuhan bertanya kepada saya, kenapa kamu gak bantu orang itu? Saya takut Tuhan. Kamu lebih takut kepada ketakutanmu atau kamu lebih takut kepada saya Allah Tuhanmu? Bagaimana saya jawab? Bagaimana coba saya jawab, Pras? Gue nggak tahu jawabannya apa. Sama, gue juga gak tahu Yang pasti jawabannya. kalau gue juga ditanya sama Tuhan nanti, Iya. orang itu sudah datang ke kantormu, kenapa kamu tidak bantu dan pecahkan masalahnya? Iya. Gue akan jawab, saya takut saya akan memecahkan masalahnya dengan menimbulkan masalah yang baru. Atau jawabannya ini bagus. Saya takut saya akan memecahkan masalahnya dan setelah itu dia akan memecahkan kepala saya. Pesan makan dong. Pesan makan. Sorry dari Aduh, tadi. seru Bang, pesan banget makan ya. udah Nah, 20 itu menit. enaknya di tempatnya Pras. Halo, siapa di sana sekarang? Aduh, apa kita rubah ya? Halo. Lo ngobrol dulu ya. Halo Om Pras. Oh, masih ada ini. Bukan ya. Bukan itu ya. Beda ya. Oh, beda ya? Dia beda. Dia kayak ngikut gitu. Enggak. Namanya beda-beda. Bedanya namanya Oh, jadi yang itu stay di situ. Stay di sana, yang itu stay di sana. iya. Boleh gak dibahas deh gitu ya. Gua akuin dia podcaster nomor 1 kan. Tuh kan. Pinter banget. Podcaster nomor 1 tetap close the door. Wis. Nomor 2 goyang lidah. Musuh Anda. Tapi sekarang sudah tidak bergoyang lidahnya. 3 bulan lidahnya berhenti. Ketakutannya pasti karena ini perempuan. Seorang pria akan datang 15 tahun Iya, lagi 15 tahun. ke rumah Kodensu, diajak podcast deh. Ketakutan gua Biel ketemu laki-laki yang bernama Denny Sumargo di kala mudanya yang sangat bangsat itu. Jadi waktu gue muda kan dulu gue player pemain cewek ya. Jadi gue ketakutan gue Lu mengakui itu ya? sangat mengakui lah. Gue udah hidup lurus aja gitu. Gue udah berserah sama Tuhan. Gue udah nggak ada. Gini loh. Kalau orang bilang jangan buka aib, buat gue buka aib gue nggak ada masalah. Karena gue udah selesai dengan itu semua. Nah yang gue khawatirkan adalah akhirnya gue diuji sama Tuhan. Biar ketemu laki-laki yang kelakuannya sebangsat gue pas muda. Iya kan, ngerti kan? Tapi gue nggak punya pilihan ya selain berserah sama Tuhan aja. Ya semoga Biel menemukan keselamatan ya. Keselamatan ketika dia bertemu dengan pria itu. Karena pastinya setiap bapak pasti pengen lihat anaknya bertemu dengan pria yang tepat. Jadi ini sebenarnya poin yang paling besar untuk semua laki-laki di luar sana. Wanita yang di sampingmu itu adalah belahan hati dari setiap laki-laki yang ada di dunia menjadi bapaknya. So ingat baik-baik, jangan sakitin mereka. Karena kalau kamu sakitin mereka, maka mereka akan berdoa dan hati mereka akan didengar oleh Tuhan. Maka rezekimu juga akan seret, perjalananmu akan susah. Ingat selalu jangan pernah membiarkan wanita sampingmu tersakiti. Kalau kamu udah gak mau, Tinggalkan. let her go. Ya. Jangan sakiti, jangan zolimi. Saya selalu percaya, jangan pernah menzolimi wanitamu. Karena kalau kamu menzolimi wanitamu, maka Tuhannya akan datang kepadamu. Gue masih nangis sampai hari ini pas nonton di beberapa part yang menurut gue harusnya gue udah gak ngerasa apa-apa. Sampai 27 kali yang dimana lu sendiri yang main.
lu menangisi diri lu sendiri berarti. Jujur. Bentar ini serius anjir. Tunggu. Enggak. Tunggu, ini benar, tunggu. Ini benar, Pras. Gua tuh pas lu ngomong kayak gitu, kok gua menangisi diri gue sendiri ya? Iya dong. Ya. Kan itu kan gua nonton trailernya. Lu sakit, lu apa Iya. gitu dan lu bisa menangisi. Itu kan berarti menurut gua sempurna dong. Bukan sempurna. Gue udah nggak ngelihat diri gue di dalam situ. Anjay. Ini adalah film pertama yang gue pernah main, yang gue tidak melihat diri gue ada di dalam. Lu ngerasa beda banget. Itu bukan Itu- Densu. Gue nggak ngerasa itu bukan Densu, tapi pada saat gue ngedit, gue nggak sadar kalau itu gue yang lagi gue edit. Actingnya kah, scoringnya kah, atau jalan ceritanya? Gue terlalu fokus dengan chemistry-nya mereka, si Fanny dan si Hajime. Gue terlalu fokus dengan adegan-adegannya sampai gue baru sadar, oh itu gue ya. Iya, itu gue ya. Kan ada adegan dia botakin rambut ya. Iya betul. Itu kan sedih banget ya. Itu di situ gue ngelihat kayak kasihan banget ya. Dia sampai harus ngebotakin rambut kayak gitu. Baru gue jadi itu gue ya. Oh iya gue botak ya. Gue botak. Jadi iya kan habis itu kan gue langsung edit ya. Gue baru oh iya itu gue. Gue kan botak ya gitu. Jadi ke bawah aja sama. Jadi Saking kebawahnya. secara flow-nya itu benar-benar dia ngalir sampai akhirnya kita nggak sadar bahwa filmnya udah selesai. Terus mata kita kok basah gitu. Tapi bukan basah kesedihan yang gue kan sering banget tuh lihat review-review. Sorry ya, kadang-kadang kesedihan yang dipaksakan yang Keras sama kita. harus keluar. Kita menyebut artificial act